Pascal Struijk dan Jayden Oosterwolde resmi tidak masuk skuad Belanda untuk Piala Dunia 2026. Padahal kalau ngomong kualitas, mereka bukan pemain sembarangan. Struijk sekarang jadi salah satu bek paling konsisten di Leeds United. Sementara Oosterwolde berkembang jadi bek modern super cepat di Fenerbahce. Tapi tetap aja, Ronald Koeman gak melirik mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah Belanda memang gak butuh mereka? Atau justru pintu menuju skuad di Orange sudah tertutup? Dan yang paling menarik, kenapa dua pemain ini sebenarnya lebih masuk akal membela timnas Indonesia dibanding terus berharap dipanggil Belanda? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Kita mulai dari Pascal Struijk dulu guys. Jujur, karena secara performa klub, Struijk sebenarnya layak dipertimbangkan. Dia punya postur 190 cm, tenang saat build up, kuat duel udara, dan bisa main dalam skema high line modern. Bahkan dia udah jadi figur penting di Leeds United. Tapi masalahnya satu, Belanda lagi banjir back elite. Lihat aja nama-nama yang dipanggil Koeman. Ada Virgil van Dijk, Nathan Ake, Quentin Timber, Mickey van de Ven, Jaren Timber, Jan Paul van Heek. Gila nggak tuh? Belum lagi ada pemain muda kayak Jorel Hato yang mulai diproyeksikan jadi masa depan lini belakang Belanda. Artinya apa? Buat strike persaingnya ketat banget. Dan yang bikin makin berat, Koeman itu tipikal pelatih yang lebih percaya pemain langganan. Kalau bukan bagian skuad sejak awal, susah banget masuk. Logikanya, nggak mungkin Ronald Koeman membawa Pascal dan Jayden ke Piala Dunia. Karena keduanya tidak pernah membela timnas Belanda senior, sekalipun di FIFA Matchday ataupun Friendly Match. Jadi terlalu berisiko bagi Koeman membawa keduanya. Fans Leeds United sampai fans Belanda sendiri banyak yang berdebat soal pemilihan skuad Koeman. Banyak yang mempertanyakan kenapa beberapa pemain dengan performa luar biasa di klub tampil di UCL, bahkan juara Europa League tidak dipanggil di skuad. Jadi buat Pascal Struijk, dia mungkin bukan kurang bagus, tapi dia kalah karena timing dan kedalaman skuad Belanda yang gila banget. Jadi menurut aku guys, hampir dipastikan pintu untuk masuk ke skuad Belanda sudah tertutup bagi Pascal. Ada sebagian komentar yang aku baca, kan di medsos, kalau Pascal mau masuk skuad utama Belanda harus pindah ke klub besar. Tidak jadi jaminan juga. Contohnya Jeremy Frimpong main di Liverpool nggak dipanggil, kan? Sven Botman main di UCL nggak dibawa, sampai Ian Masten yang berhasil juara Europa League bersama Aston Villa nggak masuk skuad. Jadi artinya peluang Pascal untuk membela The Orange sudah nggak ada. Nah sekarang kita pindah ke Jayden Oosterwolde guys. Kalau strike korban ketatnya persaingan back tengah, Oosterwolde korban fleksibilitas skuad Belanda. Karena posisi dia itu unik. Dia bisa main di left back, bisa jadi center back kiri, cepat banget, fisik kuat, modern banget lah pokoknya ya kan. Tapi lagi-lagi Belanda punya stok pemain yang lebih established. Di kiri ada Nathan Ake, ada juga Mickey van de Ven, belum lagi Hato yang juga main di back kiri. Dan buat Koeman, pengalaman internasional itu penting. Padahal kalau dilihat potensinya, dia sebenarnya cocok banget buat sepak bola internasional modern. Back cepat, agresif, progresif, tapi lagi-lagi Belanda terlalu penuh tipe pemain seperti Jayden. Dan inilah yang mulai jadi masalah buat pemain keturunan di Belanda sekarang. Mereka bagus, bahkan sangat bagus. Tapi untuk menembus timnas Belanda, standarnya udah absurd. Jadi guys, kenapa mereka seharusnya mulai mempertimbangkan timnas Indonesia? Yang pertama, mereka dibutuhkan. Ini beda banget dengan situasi di Belanda. Kalau di Orange mereka cuma jadi opsi cadangan, bahkan tidak dilirik. Di Indonesia mereka bisa langsung jadi pemain inti, bahkan jadi pusat proyek besar timnas Indonesia. Dan jujur, Indonesia sekarang beda. Dulu mungkin pemain diaspora masih ragu membela Garuda, tapi sekarang lihat perkembangan timnas Indonesia. Atmosfer sporternya luar biasa. Proyek sepak bolanya makin serius.
naturalisasi makin terarah dan level kompetitif juga mulai meningkat drastis. Sekarang banyak pemain Eropa mulai melihat Indonesia sebagai proyek ambisius. Dan buat strike khususnya, situasi ini sangat menarik. Karena kalau dia gabung timnas Indonesia, dia bisa langsung jadi pemimpin lini belakang. Bayangin, duet Jay Izzes Pascal Strike atau Osterwolde di kiri dengan kecepatan dan powernya itu bukan cuma bikin Indonesia kuat di Asia, tapi bisa bikin lawan-lawan di Asia takut. Skuad Garuda makin mengerikan. Apalagi saat ini PSSI sedang memproses beberapa pemain keturunan. Ini penting banget buat timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia pada tahun 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 mendatang. Kan udah melimpah bang back kiri. Belum lagi ada pemain muda seperti Donitri. Kalau misalnya jadilah masuk Jayden Osterwolde ke timnas, apa enggak sesak banget tuh di pos back kiri. Nah, disitulah letak positifnya guys. Siapa yang bersiap bersaing, dialah yang akan dapat menit bermain. Timnas kita ini punya proyek besar, lolos Piala Dunia 2030. Kedalaman skuad harus merata di berbagai posisi. Strike sendiri pernah ngomong kalau dia kagum melihat antusiasme fans Indonesia. Sementara Osterwolde juga mengaku ibunya rutin bertanya soal kemungkinan membela Indonesia. Artinya apa? Pintu itu belum benar-benar tertutup. Walaupun Jayden pernah menolak timnas Indonesia, tidak mustahil juga dengan lobby tingkat tinggi PSSI, kita bisa lihat Pascal Strike dan Jayden Osterwolde bermain untuk Indonesia dalam waktu dekat. Dan yang paling penting guys, usia mereka sudah memasuki fase krusial. Pascal sudah 28 tahun, sedangkan Jayden 24 tahun. Kalau terus berharap Belanda, belum tentu mereka dapat kesempatan. Karena regenerasi Belanda itu nggak berhenti. Selalu muncul wonderkid baru, selalu ada talenta era revisi baru, selalu ada pemain Premier League baru, dan kalau mereka terus menunggu, bisa jadi ujung-ujungnya malah nggak main di level internasional sama sekali. Padahal bersama Indonesia mereka bisa jadi sejarah. Bayangin kalau Indonesia benar-benar lolos dan tampil kompetitif di Piala Dunia 2030 dan dua pemain ini jadi bagian pentingnya, nama mereka bakal dikenang selamanya. Bukan sekedar back bagus yang gagal tembus timnas Belanda, tapi pemain elit Eropa yang membantu mengangkat timnas ke level tertinggi. Jadi guys, menurut kalian gimana? Apakah Pascal Strike dan Jayden Osterwolde masih layak menunggu Belanda? Atau justru sekarang waktu yang paling tepat buat menerima timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.